Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak, Ibu, Saudara dalam ibadah online GBI Philadelphia. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Apabila saudara memiliki permohonan doa dan rindu untuk didoakan, serta membutuhkan pelayanan konseling, baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim pastoral dan tim dokter gereja kita siap melayani saudara. Di ibadah hari ini, kita juga diberi kesempatan untuk menabur dan memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Kami rindu melihat anak-anak saudara terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu, mari ajak anak saudara untuk bergabung di komunitas yang sesuai dengan usia mereka. Di antaranya, kids, teens, youth, dan profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa menerima informasi penting seputar kegiatan gereja kita. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah. Mari siapkan hati dan pikiran saudara untuk masuk dalam pujian dan penyembahan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya dimanapun kita berada saat ini, sukacita dari Tuhan terus mengalir berlimpah-limpah dalam kehidupan kita, mengalir di dalam hati kita, amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita mau lebih lagi datang menghampiri tahta hadirat Tuhan, menaikkan puji-pujian, ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang setia, kami bersyukur ya Tuhan, buat hari ini, hari yang indah yang Kau jadikan, yang Kau anugerahkan bagi setiap kami. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, di mana ada hati yang sungguh-sungguh rindu memuji menyembah Tuhan, Tuhan hadir menyatakan kuasa mujizatnya bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bawa ibadah kami saat ini dari awal pertengahan hingga selesainya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku
bersama-sama kita menyanyikan syukur bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Saya percaya ada sukacita yang mengalir saat kita memuji Tuhan. Amin. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Nyanyikan sekali lagi. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, amin, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Tuhan hadir dalam setiap puji-pujian umatnya. Amin. Haleluya. Mari umat Tuhan sama-sama kita nyanyikan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Sekali lagi. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Amin. Kami percaya Tuhan. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Dengan bertepuk tangan katakan, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Amin. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Katakan Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Dengan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar setiap pujian yang kami naikkan sungguh menjadi pujian yang berkenan, yang manis Kau dengar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Philadelphia Blessing Family yang sungguh-sungguh Tuhan Yesus kasihi. Saat ini satu sukacita yang besar saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan dibutuhkan untuk menerangi setiap hati, mengubahkan setiap kehidupan, dan juga akan membawa kehidupan yang berkemenangan. Sebelum firman Tuhan disampaikan, saya ajak kita semua berdoa memohonkan hikmat kuasa daripada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kepadamu Bapa Surgawi untuk satu kesempatan yang indah firman-Mu boleh disampaikan. Kami memohon supaya Roh Kudus sendiri membuat firman-Mu itu menjadi hidup, menerobosi setiap hati, menerangi setiap hati, membangkitkan iman dan membawa satu kehidupan yang berkemenangan bagi setiap jemaat Philadelphia Blessing Family dan setiap Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan program kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, topik firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada saat ini adalah iman dalam perjalanan kehidupan. Saya ulangi lagi, iman dalam perjalanan kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Kejadian pertama kita bisa mengetahui bahwa tujuan Allah menciptakan manusia. Di situ kita bisa melihat betapa Allah begitu real dalam kehidupan manusia pertama, Adam dan Hawa. Alkitab menjelaskan bahwa di hari yang sejuk, Allah berjalan-jalan di Taman Eden, menjumpai Adam dan Hawa. Mereka berbincang-bincang dengan indahnya, dengan penuh keakraban, sukacita, keintiman. Dan pada saat itu juga Allah yang begitu real bagi manusia pertama sebelum dosa masuk ke dalam dunia. Dan Adam juga diberikan satu mandat untuk memenuhi bumi ini dan menguasainya. Artinya mengelola, memelihara bumi ini. Artinya kita bisa melihat bahwa kehidupan manusia sebelum jatuh di dalam dosa adalah mengalami satu persekutuan yang real dan indah dengan Tuhan kita. Dan juga di sanalah kemudian manusia mendapatkan mandat yang jelas untuk mengelola bumi. Dan kondisi itulah yang sebetulnya Tuhan inginkan dalam kehidupan kita pada saat ini. Setiap manusia yang ada, yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti kita mengetahui di dalam kitab Kejadian pasal 3, bahwa ada satu oknum, yaitu iblis, yang berusaha membujuk manusia dengan membisikkan perkataan-perkataan supaya manusia meragukan daripada rencana daripada Bapa, supaya manusia memiliki pohon dan memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Maksudnya adalah supaya manusia merasa memiliki pengetahuan dan sehingga tidak lagi membutuhkan Tuhan sendiri. Itu adalah satu kesalahan yang fatal. Akibatnya manusia ketika memilih mendengar bujukan si iblis itu, dosa telah masuk ke dalam kehidupan manusia. Dan dari sanalah kehidupan manusia menjadi penuh penderitaan seperti yang kita lihat dan kita saksikan pada saat ini. Akibat daripada dosa, manusia terus diperbudak oleh dosa. Manusia yang tadinya diciptakan untuk menguasai, sekarang dikuasai dan ditaklukkan. Kekosongan dan kehampaan terjadi. Padahal manusia sebelumnya dirancang mengalami satu kehidupan yang puas, kehidupan yang penuh sukacita, kebahagiaan. Dan juga kemudian manusia mengalami perjalanan kehidupan penuh stres, depresi, duka cita, sungguh-sungguh mencengkram kehidupan umat manusia akibat dosa. Sakit penyakit yang semakin banyak dan semakin jenisnya semakin beragam, itulah yang menguasai manusia akibat daripada dosa. Dan satu yang pasti adalah kematian telah memasuki kehidupan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi seperti ini, apakah kemudian Allah angkat tangan atau cuci tangan? Tidak demikian. Sejak awal Allah telah merancangkan jalan penebusan, jalan keselamatan bagi manusia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, Yesus Kristus. Dia datang ke dunia ini dan Dia menyatakan kuasa penebusannya.
Dikatakan di dalam Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika manusia menolak Allah, masih membelakangi Allah, Kristus telah mati menyediakan jalan keselamatan dan juga memulihkan hubungan dengan Allah yang telah terputus akibat dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat karya kematian kebangkitan Kristus, karya salib pada Kristus itu mengubahkan segala sesuatunya. Melalui karya salib Kristus, umat manusia yang tadinya sudah tidak punya pengharapan ditaklukkan oleh kuasa dosa dan maut. Sejak karya Kristus memiliki jaminan hidup yang kekal, memiliki jaminan pengampunan dosa, memiliki jaminan kemenangan atas dosa, dan yang pasti jaminan penyertaan daripada Tuhan sendiri. Wow, itu adalah satu jaminan karya anugerah yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Haleluya. Tapi pada saat ini kita harus mengetahui sebuah fakta yang terjadi. Begitu banyak orang Kristen, orang percaya hanya berhenti bahkan puas memiliki jaminan keselamatan hidup yang kekal. Artinya banyak satu gaya hidup, satu kehidupan yang dinyatakan, oh biar di dunia ini banyak kekalahan, penuh penderitaan, penuh kegagalan, penuh keterpurukan. Tapi yang penting kalau aku meninggal, aku punya jaminan keselamatan yang kekal di sorga mulia. Banyak orang Kristen punya satu pandangan seperti itu. Itu adalah satu hal yang disayangkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena masalahnya kita masih hidup di dunia ini. Artinya rancangan Tuhan terus sedang bekerja atas kehidupan kita. Akibatnya kita memerlukan iman untuk hidup yang berkemenangan selama kita masih hidup di dunia ini. Dan kita boleh menjadi saksi-saksi daripada Tuhan dan menyelesaikan segala rencana dan agenda dari Bapa Surgawi. Itulah rencana pada Tuhan. Dan untuk itu ada satu-satunya jalan supaya kita boleh berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Oh, di sini dikatakan tanpa iman tidak mungkin. Tanpa iman impossible to please God. Tanpa iman tidak mungkin. Tidak ada jalan lain untuk menyenangkan dan berkenan kepada Allah. Dan inilah rencana Tuhan supaya selama kita hidup di dunia ini, kita hidup oleh iman. Dan itulah yang dikatakan di dalam Roma 1 ayat 17. Dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Artinya setiap kita orang percaya begitu penting berjalan from faith to faith. Dari iman kepada iman, dari satu level iman untuk kita menerima jaminan keselamatan, berjalan di dalam level iman, kesembuhan ilahi, level iman, mengalahkan dosa, mengalahkan iblis, menaklukkan kuasa maut oleh kemenangan Kristus, oleh memiliki iman untuk kita menyelesaikan amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus, memiliki iman untuk menyelesaikan agenda dan rencana daripada Bapa Surgawi. Oh, iman itu begitu penting dalam perjalanan kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa memiliki dan membangun iman dalam perjalanan kehidupan ini? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus ingat sekali lagi, kita sebagai orang percaya, Tuhan menginginkan supaya kita berjalan dari iman yang satu kepada iman yang lain. Dari level iman yang satu kepada level iman yang lain. Itulah rencana Tuhan. Hanya dengan cara itu Bapak Ibu Saudara bisa menikmati janji-janji daripada Tuhan.
segenap firman-Nya boleh digenapi dalam segenap kehidupan Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita menjalani satu kehidupan dalam iman yang akan membawa kemenangan? Langkah pertama adalah betapa penting setiap kita adalah memiliki dan membangun hubungan yang dalam dengan Tuhan melalui doa. Doa menjadi satu cara, yaitu supaya setiap kita memiliki satu kehidupan untuk kita bersekutu dengan Tuhan, mengalami realitas Tuhan begitu nyata melalui doa. Oh, itu adalah rencana Tuhan supaya kehidupan seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa mengalami satu realitas hubungan dengan Tuhan begitu nyata sekali, begitu real. Tuhan ingin hubungan seperti itu juga terjadi di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tapi pertanyaannya adalah seringkali orang Kristen berkata, saya sudah lama berdoa, saya selalu berdoa dengan tekun. Saya seringkali berdoa, tapi saya merasa doa itu tidak dijawab Tuhan. Tapi saya tidak merasakan apa-apa. Ada yang mengatakan saya sudah berdoa tapi tidak punya dampak apa-apa. Apakah Tuhan tidak mendengar saya? Apakah Tuhan memang sudah meninggalkan saya? Itu adalah satu kebohongan daripada iblis. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenarannya adalah yang dikatakan di dalam Mazmur 32 ayat 8 dan 9. Di sini dikatakan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan apa yang harus kamu tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kakang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Oh, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan sendiri yang lebih rindu untuk mengajar, menunjukkan setiap langkah jalan kepada Bapak, Ibu, Saudara. Ketika saudara-saudara sedang mau memilih jalan mana yang harus kutempuh atau pilihan-pilihan yang harus engkau pilih. Di situ dikatakan Tuhan sendiri yang akan menunjukkan jalan. Bahkan Tuhan hendak memberikan nasihat. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Artinya kesalahannya, masalahnya bukan pada Tuhan. Artinya kita tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Atau Tuhan begitu tidak real dalam kehidupan kita. Kita hanya melakukan satu doa, sekedar satu ritual agamawi. Ya, namanya orang beragama ya kita berdoa. No, Tuhan tidak pernah merancangkan seperti itu. Melalui doa Tuhan hendak berbicara kepada saudara. Hendak mengajar, menunjukkan jalan, hendak memberi nasihat kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Apalagi kita sekarang hari-hari ini sedang hidup pada akhir zaman. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 katakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kenapa kita harus menguasai diri menjadi tenang? Karena hari-hari ini kita hidup dalam satu zaman, kita dibanjiri berbagai informasi. Kemudian kita hidup di dalam zaman digital internet, di mana berbagai informasi terus menyerbu pikiran kita, perhatian kita terus terbagi-bagi kemana-mana. Tuhan ingin memberikan tuntunan, nasihat kepada Bapak, Ibu, Saudara. Yang diperlukan adalah kuasai dirimu, jadilah tenang. Mari kita sadar bahwa doa adalah satu cara engkau akan menerima tuntunan, engkau akan menerima pengajaran, engkau akan menerima nasihat daripada Tuhan. Tuhan terus berbicara melalui Roh Kudus-Nya dalam kehidupan kita. Tuhan begitu real ingin berbicara. Doa bukan sekedar satu pembicaraan satu arah. Tuhan ingin memakai doa untuk mengajar, membimbing, menuntun dalam kehidupan setiap Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Itulah hal yang pertama yang Tuhan ingin kita lakukan, yaitu hidup oleh iman melalui doa. Dan langkah kedua yang diperlukan supaya kita berjalan di dalam iman adalah kita memerlukan firman daripada Tuhan. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman
Kristus. Artinya iman kita hanya bisa dihidupkan, memiliki bahan dasar, yaitu ketika kita menerima firman daripada Kristus. Ini bukan sekedar, oh saya sudah biasa membaca Alkitab, saya selalu membaca Alkitab banyak-banyak, tetapi hanya berhenti sekedar pengetahuan. Alkitab hanya berhenti sebagai satu informasi. Bahkan begitu banyak para sarjana-sarjana Alkitab, bahkan profesor-profesor teologi memiliki informasi pengetahuan Alkitab yang begitu banyak dalam pikirannya. Tapi hanya berhenti sampai taraf pengetahuan atau sampai taraf informasi. Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Tuhan menginginkan setiap kita hidup dari firman demi firman yang keluar dari mulut Allah. Dan hanya melalui firman-Nya iman kita akan dihidupkan dan akan berfungsi. Satu kali ketika Yesus dicobai di padang gurun dan dalam keadaan berpuasa, Yesus dicobai oleh iblis supaya hanya hidup untuk hanya melalui makanan-makanan jasmani. Suruh ubahkan batu itu menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab dalam Matius 4 ayat 4. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di sini adalah sebuah hal yang penting bagi setiap Bapak Ibu Saudara. Bahwa kita perlu firman Tuhan. Kita perlu firman Tuhan setiap hari. Ada seseorang yang mungkin karena satu dan lain hal, dia tidak sarapan. Dan kemudian dia tidak sempat makan siang karena kesibukannya. Kemudian dia begitu lemah, dia begitu lemes, kemudian dia mencari makanan supaya untuk mendapatkan energi dalam kehidupannya. Itu adalah urusan secara jasmani. Tetapi yang heran dan itu sungguh-sungguh tidak normal kalau ada orang Kristen satu hari dia tidak dengar firman Tuhan, 1 minggu dia tidak menerima firman Tuhan yang hidup, 1 bulan tidak menerima firman Tuhan, dia biasa-biasa saja, merasa segala sesuatunya oke-oke saja. Itu tidak normal sama sekali. Artinya manusia rohaninya sudah menjadi lemah, sudah menjadi begitu mengalami satu kondisi tidak berdaya, sudah kolaps, atau dengan kata lain sudah mengalami satu kehidupan koma secara rohani. Oh, itu adalah satu kehidupan yang menyebabkan tidak heran begitu banyak orang Kristen ditaklukkan oleh dosa, ditaklukkan oleh iblis, ditaklukkan oleh segenap cara-cara dunia dan mengalami satu kehidupan yang kekalahan demi kekalahan terjadi dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pastikan setiap Bapak Ibu Saudara setiap hari, bahkan setiap pagi, nantikan Tuhan selalu berkata, Tuhan berbicaralah, berfirmanlah kepadaku, sebab tanpa firman-Mu aku tidak bisa hidup. Tanpa firman-Mu aku tidak bisa melakukan segala sesuatu. Dalam setiap pengambilan keputusan selalu minta firman-Mu, minta Roh Kudus untuk menerangi setiap hati supaya firman Kristus begitu nyata dalam kehidupan kita. Haleluya. Artinya untuk mengalami satu kehidupan yang penuh kemenangan, yaitu kehidupan dengan cara iman dalam sepanjang kehidupan kita, dalam segenap perjalanan kehidupan kita. Hanya dengan cara ini, yaitu dengan satu kehidupan yang dipenuhi dan firman dan roh melalui satu gaya hidup, terus menerima firman dan melalui doa yang menyebabkan kita terus terhubung dengan Bapa Surgawi, terhubung dengan tahtanya, terhubung dengan realitas surga dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Sehingga bagian terakhir dari firman Tuhan ini saya hendak menyampaikan satu pernyataan bagi Bapak Ibu Saudara, satu nasihat yang penting yang harus diingat, yaitu pastikan setiap hari bahwa Bapak Ibu Saudara setiap kita menjalani kehidupan oleh iman yang berkemenangan, yang mengalahkan dosa, yang mengalahkan iblis, mengalahkan maut, mengalahkan dunia ini melalui kuasa firman dan Roh Kudus. Itu adalah sebuah gaya hidup dan sebuah kehidupan yang direncanakan akan oleh Tuhan. Kiranya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidupnya. Dan menggenapi rencana Tuhan, menjadi saksi-saksinya dan menggenapi rencana agenda Bapa Surgawi selama kita hidup di dunia ini. Haleluya, Tuhan memberkati. Baik, mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Segala pujian, hormat, syukur kepadamu Bapa yang mulia. Kalau sampai hari ini kami terus diberikan kesempatan demi kesempatan Tuhan. Oleh karena firman-Mu Tuhan, kami diingatkan bahwa kami selama kami hidup di dunia ini, kami perlu hidup oleh iman. Dan selama kami hidup di dunia ini, kami harus berjalan di dalam iman demi iman. Dari satu level iman kepada level iman. From faith to faith Tuhan pada saat ini. Kami bersyukur kami diingatkan satu gaya hidup kehidupan yang penuh dengan doa dan juga dengan firman-Mu Tuhan yang akan membawa kami hidup berkemenangan. Hamba berdoa pada saat ini bagi segenap jemaat dan setiap Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan siaran kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Hamba berdoa supaya sungguh hatinya terus diterangi, dituntun oleh Roh Kudus senantiasa untuk mengalami satu kehidupan yang berkemenangan, satu kehidupan di mana imannya mulai dibangkitkan, imannya mulai difungsikan karena Roh Kudus bekerja melalui kuasa firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap saya mengikuti ibadah pada hari ini, mari di akhir ibadah ini kita nyanyikan, How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All we see, how great is our God. Besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar. Ajaib Yesusku. Sekali lagi, mari katakan besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar. Ajaib Yesusku, selamanya besar. Ajaib Yesusku, selamanya besar. Ajaib Yesusku. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah. Kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman yang sudah kami dengarkan, biar menjadi rema, menuntun setiap kehidupan kami. Memberkati hamba-Mu juga yang sudah menjadi saluran berkat, Engkau terus pakai lebih heran lagi. Memberkati seluruh yang sudah melayani hari ini. Kami percaya Tuhan memberkati dengan berkat yang terbaik daripada Tuhan. Semua umat Tuhan juga diberkati dengan berkat yang terbaik. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin.